Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kita telah berikrar menjadi orang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya melalui dua kalimat syahadat. Sebesar apakah cinta dan ketaatan itu? Cinta tidak butuh uraian kata-kata indah, namun cinta butuh bukti. Apakah kita sudah membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Cinta dalam hal ini bermakna taat. Jika kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan syariat Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Semoga Allah merahmati kita semua. Sekali lagi, wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dibuktikan dengan ketaatan. Sedangkan cinta Allah kepada hamba-Nya dibuktikan dengan ampunan dan rahmat-Nya. Sesungguhnya kesempurnaan hakiki itu hanyalah milik Allah. Sementara yang kita lihat sempurna, baik pada diri sendiri maupun orang lain, merupakan pertolongan Allah semata. Allah yang menjadikan hamba-hambanya sempurna. Ini harus dipahami agar kita terdorong untuk senantiasa beramal taat dan berbakti kepada Allah, agar kita termotivasi untuk senantiasa mencintainya. Cinta yang tulus dan kuat dapat menimbulkan rindu. Kerinduan yang teramat dalam mendorong seseorang untuk ingin selalu mendekat. Maka jika cinta dan rindu kita kepada Allah menggelora di dalam dada, kita akan senantiasa ingin mendekatkan diri kepadanya. Caranya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tekun beribadah. Cinta kepada Rasulnya
harus ditunjukkan dengan menjalankan sunnahnya, menjalankan ajarannya dengan hati yang senang dan ikhlas, tidak dengan terpaksa, tidak karena riya, dan tidak karena hal-hal yang bersifat egois. Diterangkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka pada hari kiamat ia berada di dalam surga bersamaku. Di dalam kitab Syir'atul Islam dijumpai keterangan bahwa ketika manusia mengalami kerusakan dan munculnya berbagai aliran dalam Islam, lalu seseorang tetap berpegang teguh pada sunnah Rasul, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Diterangkan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Ditanya, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasul? Jawabnya, orang yang taat kepadaku, dia masuk surga. Orang yang durhaka kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Setiap perbuatan yang bukan sunnahku merupakan maksiat. Seorang ulama sufi berkata, jika engkau mengetahui seorang syekh dapat terbang di udara dan berjalan di atas air, atau memakan api, atau memiliki kesaktian lainnya, tetapi ia meninggalkan satu saja perbuatan fardu di antara fardu lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah, atau meninggalkan satu sunnah dari sekian sunnah Rasulullah dengan sengaja, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang pendusta dalam pengakuannya. Ia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tetapi dusta. Kesaktian yang dimilikinya bukanlah sebagai karamah, melainkan sebagai istidraj. Kita ingin energi kolbu ini menjadi tajam dan kuat. Kita ingin mendapatkan bisikan gaib berupa ilham dari Allah. Berarti kita menempuh jalan menuju Allah. Namun jalan menuju Allah akan menjadi tersesat apabila kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Junaid, seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali atas pertolongannya. Sedangkan jalan untuk dapat sampai kepada Allah ialah dengan mengikuti Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setiap amalan harus didasarkan pada sunnah Rasul. Jika tidak, akan sia-sia. Ahmad Hawari radhiyallahu an berkata, setiap amal yang tidak didasarkan sunnah Rasulullah adalah batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyia-nyiakan sunnahku, haram atasnya syafaatku. Al-Fudail berpesan, jika engkau ditanya tentang kecintaanmu kepada Allah, lebih baik kau diam. Karena jika berkata tidak, engkau menjadi kafir. Jika engkau berkata ya, berarti engkau memiliki sifat dari orang-orang yang cinta. Takutlah terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, bila dirimu menyintai orang yang cinta Allah, berarti engkau cinta kepada Allah. Jika engkau memuliakan orang yang memuliakan Allah, berarti engkau memuliakan Allah pula. Menurut Sahal bahwa cinta kepada Allah itu dapat diketahui tanda-tandanya. Di antaranya cinta Allah dan cinta Al-Quran. Adapun tanda-tandanya cinta Allah dan cinta Al-Quran ialah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan menyintai sunnahnya. Dan cinta sunnah adalah sebagai tanda cinta kepada akhirat. Cinta akhirat berarti benci duniawi. Tanda orang yang benci terhadap duniawi adalah tidak memungut darinya kecuali sekadar untuk bekal mencapai kebahagiaan akhirat. Pangkal ibadah itu terdiri dari 3 hal, yaitu mata, hati, dan lisan. Demikian menurut Abul Hasan Al-Zanjani. Dikatakan, mata digunakan untuk mengambil ibrah, hati digunakan untuk berpikir, dan lisan digunakan sebagai pembenaran, bertasbih dan berzikir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42.
As-Sarri bertutur, suatu ketika aku bertamu ke rumah Al-Jujanji. Ia sedang makan sandwich tetapi tidak disertai air. Aku bertanya, mengapa engkau makan tanpa menggunakan air? Jawabnya, sesungguhnya aku telah menghitung waktu antara mengunyah dan meneguk air dapat digunakan untuk bertasbih sebanyak 70 kali. Semenjak itu aku tidak pernah makan sandwich dengan meneguk air. Diriwayatkan bahwa Sahal bin Abdillah pernah 15 hari tidak makan. Ketika bulan Ramadan, ia hanya makan sekali. Bahkan pernah pula tidak makan selama 70 hari. Ketika dia makan, justru badannya lemah. Jika tidak makan, badannya lebih kuat. Ia lebih suka memanfaatkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang waktu. Kata Amr bin Ubaid, aku melihat manusia menjadi penyamun di jalanan. Umur merupakan permata indah yang tak ternilai harganya. Hendaknya dimanfaatkan untuk mengisi bekal akhirat. Sesungguhnya orang yang menghendaki kehidupan akhirat, dia harus zuhud terhadap kehidupan duniawi agar tujuannya terarah pada satu tujuan, agar tidak terjadi penyimpangan antara lahir dan batin. Karena tidak mungkin memelihara suatu hal kecuali dengan menyempurnakan secara lahir dan batin. Sebab itulah Amr bin Ubaid tak pernah keluar rumah kecuali solat berjamaah, menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah. Jika datang rasa kantuk menyerang ayahku, ia menceburkan diri ke laut dan bertasbih, sehingga ikan-ikan di sana datang berkumpul di sisinya ikut bertasbih pula. Demikian kata Ibrahim bin Hakim. Sesungguhnya ulama-ulama salaf yang sudah mencapai ma'rifat menggunakan sepanjang umurnya untuk berzikir, berdoa dan bertasbih kepada Allah. Sebagaimana Wahab bin Munabih, ia memohon kepada Allah agar bisa terjaga setiap malam sehingga dapat memanfaatkan waktu malamnya buat berzikir. Allah mengabulkan. Selama 40 tahun ia terjaga di malam hari untuk berzikir. Hal itu diikuti oleh Hasan Al-Hallaj, tokoh sufi yang mati dibunuh ini. Pernah mengikat dirinya mulai dari mata kaki hingga lututnya sebanyak 30 ikatan.
Dalam keadaan seperti itu, ia melakukan solat 1000 rakaat setiap sehari semalam. Diriwayatkan bahwa Al-Junaid pergi ke pasar untuk berdagang. Ia memulai pekerjaan dengan membuka tokonya. Namun ia tidak segera menjual dagangannya, melainkan solat terlebih dahulu sebanyak 400 rakaat. Habsyi bin Daud selama 40 tahun mampu menahan wuduknya mulai waktu isya hingga solat subuh. Hal itu dilakukannya selama 40 tahun. Bagi kita yang mengaku beriman, hendaknya mencontoh mereka. Usahakan senantiasa dalam keadaan suci dari hadas. Bila berhadas, segeralah mengambil air wudu, lalu solat 2 rakaat. Setelah duduk, konsentrasikan pikiran seakan-akan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, apa yang kita kerjakan senantiasa dalam suasana hati yang tenang dan nyaman. Jangan merasa bangga dalam beramal baik, karena membanggakan amal baik termasuk ujub, dan ujub adalah sifat syaitan tercela sekali. Diterangkan bahwa suatu ketika Fudail bin Ali ditanya demikian, "Wahai Ali, kapan seseorang dianggap menjadi soleh?" Dia menjawab, "Jika nasihat menjadi niatnya, hatinya senantiasa takut kepada Allah, lidahnya selalu berpegang pada kebenaran, dan tubuhnya senantiasa dihiasi oleh amal kebaikan." Ketika dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat firman dari Allah, "Wahai Ahmad, jika engkau ingin menjadi manusia paling wira'i, hendaknya berzuhud terhadap dunia dan lebih menyintai akhirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Allah, bagaimana caranya agar aku bisa bersikap zuhud terhadap dunia?" Allah menjawab, "Pungutlah harta dunia sekedar buat makan, minum, dan menutup aurat. Jangan engkau menimbun harta duniawi untuk hari esok. Berzikirlah kepadaku dengan istiqomah." Rasulullah bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa berzikir kepadamu secara istiqomah?" Jawab Allah, "Dengan cara menyepi dari keramaian manusia. Jadikanlah tidurmu sebagai solat, jadikanlah laparmu sebagai makanan." Pada kesempatan lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, berzuhud di dunia dapat mengistirahatkan atau menenangkan hati dan badan, sedangkan rakus dapat menambah kecemasan. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan, sedangkan zuhud adalah pangkal dari setiap kebaikan dan ketaatan. Sahibul hikayat, tersebutlah seorang solih melakukan perjalanan. Di suatu tempat ia melihat seorang tabib dikerumuni banyak orang, karena tabib sedang menjelaskan tentang penyakit dan cara penyembuhannya. Wahai Tuan, apakah engkau bisa mengobati hati yang berpenyakit? Tanya seorang soleh tadi. Terangkan kepadaku, apa jenis penyakit hati itu? Tanya tabib. Dosa-dosa yang membuat hati menjadi hitam kelam, lalu keras, membatu dan menyimpang. Obatnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah, tenggelam dalam beribadah, memohon ampunan di tengah malam dan penghujung siang, menyegerakan beramal taat kepada Allah yang Maha Pengampun, lalu mengajukan i'tizar kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Semua ini merupakan terapi penyembuhan penyakit hati melalui ilmu-ilmu secara gaib, jawab tabib. Orang soleh merasa kagum mendengar keterangan sang tabib. Ia menangis histeris, kemudian pergi meninggalkan mereka. Sambil pergi ia berkata, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik tabib. Engkau telah mengobati hati orang yang bertaubat dan kembali dengan hatinya kepada Allah Maha Pengampun. Kisah lain, tersebutlah seseorang membeli budak yang masih muda umurnya. Wahai Tuan, aku sanggup menjadi pelayan Anda, tetapi aku ingin mengajukan 3 syarat, kata budak tersebut. Syarat apakah yang engkau ajukan? Tanya tuannya. Pertama, jika waktunya solat wajib ditunaikan, janganlah Tuan melarangku untuk mengerjakannya. Silakan Tuan menyuruhku apa saja di siang hari, tetapi janganlah memerintahkan sesuatu apapun kepadaku di malam hari. Aku minta Tuan menyediakan sebuah kamar khusus di rumah ini. Kamar itu tidak boleh dimasuki siapapun kecuali aku sendiri, kata budak tersebut. Orang yang menjadi tuannya itu menuruti permintaan budaknya. Ia mempersilahkan sang budak untuk berkeliling rumah dan memilih salah satu kamar yang cocok buatnya.
budak itu menemukan sebuah kamar kosong yang tak terawat dan terkesan kotor. "Mengapa engkau memilih kamar yang tak terurus? Bukankah masih ada kamar yang lebih bagus yang bisa kau tempati?" tanya sang tuan. "Wahai tuan, tidakkah engkau tahu sesungguhnya sesuatu yang tidak terurus itu akan menjadi taman yang indah bersama Allah?" jawabnya. Semenjak saat itu, sang budak melayani tuannya dengan baik di siang hari. Namun di malam hari ia sama sekali tidak bekerja untuk tuannya, melainkan digunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Suatu malam, tuannya bangun dan memeriksa rumahnya. Ia mendapati sebuah kamar budak yang semula tidak terurus itu tampak bercahaya. Cahayanya luar biasa hingga membuat sang tuan takjub. Sementara sang budak sedang bersujud, di atas budak itu ada sebuah lampu yang tergantung hingga ke langit. Rupanya budak itu tidak tahu kedatangan tuannya. Ia semakin khusyuk dalam bermunajat kepada Allah. "Wahai Allah, seandainya aku tidak berkewajiban mengabdi kepada tuanku di siang hari, niscaya siang dan malam kupergunakan untuk beribadah kepadamu." Diam-diam sang tuan meninggalkan budaknya. Ia segera menceritakan apa yang baru saja disaksikannya. Pada malam kedua, suami istri itu mengendap-endap mendekati kamar budak mereka dan melihat sang budak sedang bersujud. Lampu yang cahayanya sangat terang bergantung hingga ke langit. Mereka berdua terpaku menyaksikan pandangan aneh itu. Keduanya menangis terharu. Pagi harinya sang tuan memanggil budaknya. "Semenjak saat ini engkau kumerdekakan karena Allah Ta'ala, agar engkau bisa beribadah kepadanya siang maupun malam." Sekonyong-konyong si budak menjatuhkan diri bersimpuh di tanah. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Allah, rahasiaku telah diketahui. Pasti sebentar lagi akan tersiar kabar tentang apa yang kuamalkan. Tak ada lagi keinginan untuk hidup lagi. Aku memohon kematian." Setelah mengucapkan demikian, ia jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Inilah kisah teladan yang patut untuk direnungkan. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa mempunyai seorang teman setia dan sangat disayanginya. Suatu hari temannya berkata, "Wahai Musa,
cobalah berdoa untuk diriku agar aku dapat mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Nabi Musa kemudian berdoa untuk temannya itu. Doanya terkabul. Temannya bisa melihat Allah dengan sebenar-benarnya. Semenjak itu Musa kehilangan teman setianya, sebab ia pergi ke gunung berteman dengan binatang-binatang liar. Merasa kehilangan temannya, Musa lalu berdoa, "Wahai Allah, teman setiaku telah meninggalkan diriku, pergi entah ke mana." Dikatakan kepada Musa, "Wahai Musa, orang yang benar-benar mengetahui ma'rifat kepadaku, ia tidak akan bergaul dengan makhluk untuk selamanya."